Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari AIK kelompok 10 mau menjelaskan tentang ibadah dan perilaku positif. Anggota kelompok kami adalah 1. Ananda Dimas, 2. Raffi Rizky Maulana, 3. Isnaini Desi Fitriati, 4. Nabila Rahmaintan. Baik, di sini yang pertama saya mau menjelaskan tentang memahami makna ibadah dalam pembentukan perilaku positif. Tujuan dari tema ibadah dalam pembentukan perilaku positif adalah untuk mendidik manusia agar beribadah, bertakwa, serta mendidik manusia agar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah. 2. Ibadah secara etimologi adalah berarti merendahkan diri serta tunduk kepada perintah Allah SWT dengan cara melaksanakan perbuatan baik berupa ucapan dan perbuatan zahir maupun batin, agar hati, lisan, dan anggota badan kita senantiasa dalam hal kebaikan. Lanjut. Yang kemudian ada pengertian ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah penghambatan yang murni hanya merupakan hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ibadah bentuk ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu yang tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, ada tata caranya, harus berpola kepada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan praktek Rasulullah SAW, maka dikategorikan muhdatsatul umur, perkara mengada-ada yang populer disebut bid'ah. Yang ketiga ada bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya ibadah bentuk ini merupakan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah syar'i. Yang keempat adanya asasnya taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Next. Lalu selanjutnya pengertian ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah ialah ibadah yang di samping sebagai hubungan dengan hamba Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Maksudnya itu ibadah ghairu mahdah ialah ibadah yang mengandung segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Lalu prinsip-prinsipnya itu ada 4. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Lalu yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Lalu yang ketiga, bersifat rasional. Dan yang terakhir, azasnya ialah manfaat. Selanjutnya, ialah pengertian dari iktiklaf. Iktiklaf adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti perbedaan, perselisihan, dan pertukaran. Hal ini terjadi pada aspek lain seperti politik, dakwah, dan para pendapat ulama yang berbeda-beda, dikarenakan berbagai macam aspek dan dari segi kondisi. Ada pesan dari Imam Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Hilyaul Auliya, yaitu jika engkau melihat seorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, padahal engkau punya pendapat lain, maka janganlah engkau melarangnya. Begitu penjelasannya, dikarenakan memang banyak sekali pendapat ulama yang berbeda dikarenakan kondisi. Tetapi tetap pada ajaran syariat kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.